Halo teman-teman Metelot, kembali lagi. Kali ini aku ditemenin temen lama aku, Mas Kurniawan Utama. Boleh perkenalan, Mas Iwan? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurniawan Utama, biasanya dipanggil Iwan. Mungkin teman-temannya Mas Yogi atau teman-teman kita dulu ada sebutan lain, karena kita udah lama banget kenal. Nama tongkrongan dah. Iya, nanti dibahas sambil kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Oke, siap. Mas Iwan ini tuh salah satu temen lama banget lah. Dulu tuh aku pertama kenal kayak masih SMP ya Mas. Kalau mulai ke warnet dulu SD ya mau SMP, Iya, mulai SMP. SMP SD dulu ke SMP, tapi mungkin ya SMP itu baru kenal baru kenal. teman-teman. Oh. Sekarang kembali lagi dengan Mas Iwan yang sudah menjadi suami orang dan saya menjadi bapak seorang anak. Lama tidak bertemu Mas Iwan dan Mas Iwan ini salah satu teman aku yang tak anggap paling sporty lah, paling atletis. Waduh. Mas Iwan sendiri itu belakangan ini sibuk apa Mas? Kalau saya sendiri kesibukannya untuk sekarang memang mengajar di salah satu SMP di Klaten, Mm-mm. tepatnya di Kecamatan Gantiwarno. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari yaitu mengajar, terus pulang sebentar, lanjut lagi di sekolah, bimbingan anak ekstrakurikuler, olahraga. Karena Iya, tadi udah disenggol terkait sporty-sporty, tapi nggak terlalu sporty lah, biasa-biasa. sporty lah hitungannya lah. Ya dibanding yang lain memang sporty lah. Bahkan dulu setahu aku SMA, nggak salah ya Mas ya. Ya mulai SMA itu. SMA itu basket juara berapa Mas? Kalau raihan prestasi tertinggi memang juara 3 di tingkat kabupaten, itu pun di kelas 3 SMA. Oh, juara dulu. Tapi itu ya, Nah itu titik balik jadi sporty itu dari situ, dari SMA, karena SD SMP-nya kan mainnya cuma di warnet. oh iya betul. Iya kan? Saat tim karo Ajrot kan? Ya sama Aji. Heeh. Ya salah satu teman kita juga Mas Aji dulu satu tim dengan Mas Iwan. Tapi Mas Iwan tuh apa ya? Bisa tak sebut nggak cuma mahir di satu bidang olahraga aja. Yes, ini saya tak amati ya Mas ya. Enggak Ya, nek salah dikoreksi aja. Dari basket, tenis, lari, terus tolak peluru, apa meneh ya? Badminton kita pernah juga tuh Mas ya. sesekali lah. Badminton dan Renang, eh, renang. macem-macem lah. Update mbiyen ki dulu ki sering-seringin nek enggak ya apa seperti ya renang luneng. Ya, Makanya tinggimu berapa Mas? 183. 183. Enggak pengen mlebu angkatan Mas. Tidak. Jadi dulu waktu SMA itu kan awalnya memang nggak ada ketertarikan di olahraga, karena dulu SMP ketika mengikuti jam olahraga, kalau Hmm. disuruh lari itu pasti yang paling belakang. Oh malah. Oke. Fisiknya tergolong lemah. Oke. Lari baru dapat berapa meter, perutnya sudah, kalau sebutnya di Jawa. kita kan suduan, nah, Heeh. gampang suduan. Apalagi dulu kan kegiatannya cuma main game tidur, main Hmm. game tidur, pola hidup yang buruk lah. Setelah itu SMA bisa masuk ke Basket. olahraga, terutama basket itu karena ajakan teman sebenarnya. Oh. Dulu ada teman namanya Andika, Oke. dia itu ceritanya naksir sama cewek, dan cewek itu masuk di ekstra basket. Oh, ini semua berawal dari Nah, seorang cewek ya. Oke. dari itu mungkin kalau Andika mendengar ini pasti juga ketawa. Oke. Karena kalau ketemu saya itu dia pasti bilang, "Kowe iki goro-goro aku dadi guru saiki." Biyen bayangno nek rata aja basket. Ngono. Jadi gitu. Jadi memang nggak ada ketertarikan olahraga karena di dunia game atau warnet itu sudah nggak ada tujuan toh Mas, cuma main-main have fun, karena dulu kan udah mulai nalarnya jalan, kalau aku gini-gini terus dapat apa gitu. Tapi kalau masih ada
sebenarnya minatnya itu pengen di kompetisi-kompetisi, pengen ikut tur PB atau apa gitulah. Tapi Oh, singkat e-sport. ya pengennya berkarir lah. Tapi untuk Oke. senang-senang itu udah nggak punya, awalnya beda lah dulu. Kemudian dikenalkan basket itu karena diajak setiap hari, karena berawal dari teman saya naksir cewek, Mm-mm. kemudian dia udah dapet ceweknya ninggal saya. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin karena itu udah ditakdirkan seperti itu, karena saya juga terlanjur masuk di ekstra basket terus sampai beli sepatunya, ya Mm-mm. mau nggak mau dijalani. Kurang lebih seperti itu, singkat cerita bertahun-tahun kemudian kok saya bisa menguasai beberapa cabang olahraga itu ya berawal dari basket itu sendiri, Heeh. dari yang fisiknya lemah, motoriknya buruk, terus dilatih setiap hari, lama-kelamaan mahir karena saya juga punya pandangan positif. Bila suatu keterampilan itu dilatih setiap hari atau rutin, walaupun nggak banyak intensitasnya dalam sehari-hari, itu Mm-mm. bisa dikuasai seiring berjalannya waktu. Karena kan kita kan beda-beda. Ada yang 1 minggu menguasai keterampilan udah bisa, ada Iya, yang perlu 3 minggu, ada daya yang tangkap ya. perlu, ya Oke. itu kan beda. Tapi saya yakin bahwa semua keterampilan itu bisa dikuasai asalkan kita punya niat, kemudian gigi dalam berlatih. Karena dulu waktu belajar basket, ada teman satu tim itu bilang, kan saya dulu minatnya di posisi shooting guard, itu nembak, Mm-mm. shooter. Mm-mm. Jadi Betul. shooter lah. Dia bilang jadi shooter itu harus punya bakat, tapi saya nggak percaya dengan kata-kata itu. Saya belajar sendiri otodidak, kemudian saya juga diskusi sama pelatih. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu udah kelihatan skillnya, dan itu tergolong bagus, termasuk tekniknya yang bagus lah di sekitar-sekitar sini. Sekitar sini. Shooter berarti LeBron ya? Eh, Step Curry. oh Steph Curry, Nah, Stephen itu Curry. Stephen Curry. Oke. Itu sih Mas, bisa menguasai olahraga karena udah berhasil satu basket nih, otomatis untuk olahraga lain kurang lebih caranya seperti itu. Kalau kita mau berusaha, mau melatih setiap hari itu pasti bisa. Kemudian sebagai tuntutan pengajar juga, kita harus menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Mau nggak mau kita harus menguasai semua cabang olahraga. Setidaknya dalam mencontohkan itu didelok wangun lah. Oke. Nah itu alasannya. Aku saya jadi penasaran. Ya, Mas Iwan ini ngerokok nggak? enggak, Ngopi nggak? enggak, Ngepot? enggak, Pernah nyoba alkohol? belum pernah atau enggak pernah lah. Oke. Terus pernah sakit parah masuk rumah sakit nggak? Alhamdulillah belum, belum pernah. Pingsan belum pernah, Kecapean olahraga sampai cedera masuk rumah sakit pun belum pernah. belum pernah. Hanya sebatas mungkin ya kunang-kunang sama cedera Oke, otot. oke. Berarti emang ya apa ya? eh Sepengaruh itu ya Mas ya, nek fisik dilatih sedemikian rupa untuk menjadi sehat itu, apa ya? Jadi daya tahan tubuh kita ya sehebat itu juga ya Mas. Ya betul Mas Yogi. Karena tubuh kita itu sebenarnya istimewa. Kalau Mm-mm. kita mau berusaha menyesuaikan suatu kondisi, atau contohnya Mm-mm. kita latihan fisik, Mm-mm. itu memang latihan fisik kan salah satunya juga untuk meningkatkan imun. Betul. Kemudian kita juga bisa bugar. Bugar Oke. itu gini Mas, kan misal Mas Yogi kerja ini Heeh, dalam sehari-hari. heeh, heeh. Nah, kalau Mas Yogi itu kebugarannya bagus, ketika melakukan aktivitas sehari-hari itu, ketika nanti dipulang itu masih punya cadangan energi. Oke. Tapi kalau kebugarannya rendah, Mm. cuma aktivitas sehari-hari biasanya itu sampai di rumah itu capek. Nah, itu kebugarannya kurang. Nah, kalau pengen punya tubuh yang bagus ya memang harus kita biasakan untuk olahraga biar dapat manfaat. Dan bisa dilihat juga, saya ini umurnya sudah mau 27 tahun, tapi ya bukannya sombong atau gimana, banyak orang itu mengiranya masih SMA atau SMK gitu. Bahkan masih mahasiswa. Ya, Iya. ya banyak yang nggak expect Ya, karena ya. usia biologisnya lebih muda. 27 Mas. Aku Ya 27. aku tahun ini 30. Ya, Tapi aku sudah sangat om-om dan sangat bapak-bapak.
Aku terakhir enggak deh, istriku istriku hamil ini aku ya enggak jogging Mas, tapi Hmm, jalan 30 menit. ya. Karena ini kan aku setara karo lari kan 30 menit. Nek terakhir lari iki aku pas tren Covid. Ya, Buat menjaga mulai-mulai COVID. imun, pengen lari tapi maksuduken. Nek asine piro Mas ben ra suduk nih? Sebenarnya itu kalau saya lihat itu memang tubuh itu baru menyesuaikan. Oke. Jadi kalau suduan itu walaupun besok ada teman-teman yang baru mulai olahraga, kalau suduan itu wajar karena Mhm. mungkin organ-organ kita itu belum terbiasa untuk olahraga. Mungkin responnya salah satunya suduan, tapi saya belum tahu ini benar atau enggak cuma dari pengalaman pribadi karena dulu ketika saya coba lari suduan Mhm. itu tetap dipaksa Mas dalam artian ketika jogging ya udah dipakai jalan pelan sambil atur napas Heeh. baru nanti enak lanjut jogging lagi gitu bukan berarti ketika kita baru memulai terus perutnya suduan tadi Mhm. terus berhenti istirahat nanti malah nggak naik-naik levelnya harus Oke. dipaksa sedikit demi sedikit Tapi aku ya pernah maksa Mas. ya Aku ini pernah punya nazar goblok lah. Tak akuin itu goblok. Aku dulu kan Covid ada beberapa sanak saudaraku sih nggak ada karena Covid lah. ya Terus aku berikrar nazar. Eh, ini bukan nangis ya, aku bersin. Aku berikan nazar sampai COVID kelar dan kalau aku nggak terkena COVID sekalipun, hmm, aku bakal lari dari Tugu Batas Kota hmm, ke Tugu Batas Kota satunya. Jogja Enggak, Tugu Batas bukan Kota oh Klaten. kota Jadi aku oh ya ya melayu ya songko RSI tekan ABK, hmm tekan Ilham lah. ya Iku aku suwera melayu Mas, aku suwera melayu dan aku sudukan tak tetap tak paksa. Aku tekan terminal Bendo. Waduh, ada sithik lah meh pom bensin sing nggon mm taman-taman iku. Dodoku panas banget Mas. Aku ya muntah-muntah aku. Terus aku isi tak paksa nang Indomaret golek minuman dingin lagi lanjut lagi. hmm. Kalau itu kasusnya beda Mas Yogi. Oh beda Kalau ya. tadi kan memang itu dalam latihan. Kalau tadi kan Wah, nazar kan misal kita itu kan biasanya nazar itu suatu hal yang belum pernah belum kita pernah betul lakukan betul. kemudian eh apa ibaratnya levelnya itu dari level 1 ke level 5 atau 10. Jadi Langsung jenjangnya terlalu jauh. langsung Jadi lompat lah memang ya. ya kalau mengalami seperti itu wajar. Kalau Wajar. yang saya maksud tadi memang peningkatannya sedikit-sedikit nggak harus langsung banyak yang penting rutin itu tadi kuncinya konsisten kalau kita bisa konsisten itu nanti ya insya Allah bisa Tapi aku bener-bener kayak wah, iki punya rasanya meh mati ya. Aku mlebu Indomaret Alfamart Mas. mm Aku mlebu Alfamart nang gone etalase minuman itu. ya Kan biasanya kan ngisor AC we. Kata Mbak AC ini langsung wah, ya kok betul gliyeng. betul karena kalau kita aktivitas berat itu minum air putihnya harus terpenuhi juga biar nggak ada sensasi panasnya Wah, tadi wah ini panas pengen mutah terus kayak rada berkunang-kunang gliyeng ngono lah Mas. ya nah itu karena harusnya harusnya ada persiapan dulu baru Iya, nazar tadi aku harusnya terlalu ngide ya sih kadang Mas. kita apa menuruti nafsu jadinya seperti itu Dengan PD-nya aku kayak ngerasa nih oke sama mampu lah RSI Al-Aqsa aman, Al-Aqsa tekan alun-alun aman, Al-Aqsa hmm. tekan Negara aman. Oh, Al-Aqsa tekan Terminal Bedo mulai wah apa ya? Semenjak itu ya aku lama banget gak lari, tapi ini baru tak agendakan pengen Sabtu Minggu lah karena kebetulan kan kita juga punya lapangan lari baru tuh Mas Yarut Iya apa di namanya Stadion Trikaya itu stadion kayak itu jalur jogging baru yang lumayan bagus aku pengen nyoba sih ngajak hmm. anakku. coba aja mas tapi saya juga belum pernah nyobain sih kalau yang trek baru dulu itu Heeh. pernah ke sana itu waktu ya SMA latihan basket itu latihan fisiknya di situ latihan tambah sebelum jadi bagus sekarang kan ya emang asik pasti ya zaman dulu zaman sekolah udah bagus seperti itu ya ke situ Iya terus zaman dulu kan aku covid ini nggak salah itu batang merah di pecah ya batang merah sekarang gravel sekarang sekarang kan apa kayak semen da- semen karet itu kan. ya dari karet kalau sekarang Mm. memang
Tadi lewat juga rame di sana. Nah, sekarang baru ngetren, bahkan nggak cuma apa ya, nggak cuma itu aja, kayak tren-tren pedal, lari, Hmm. sepeda pun. Aku besok juga mau nyoba Last Week Direct. Kira-kira naik sepedaan seduaan juga nggak Mas? Bisa pakai seduaan nggak? Kurang tahu juga sih mas. Belum Tapi belum pernah. sepertinya enggak sih karena enggak Enggak ada ya. guncangan kan. Kalau lari Oh, kan kita terguncang-guncang nih badannya. Kalau sepeda mungkin aman. iya, tapi soalnya aku emang merasakan itu teman-teman. Aku soalnya jam tidurku nggak teratur Mas. Nek Nah itu nek Mas Iwan tidur paling malam jam berapa coba? biasanya mungkin jam 10. Oke, jam 10. Diriku paling cepat jam 1 Mas. Nah itu istirahat itu penting Mas Yogi. Bisa sampai jam 3. Makanya aku terkadang ini aku wah fisikku ini butuh olahraga. Aku baru Hmm. ya hampir dari puasa lah, baru mencoba tak biasakan ngeplank. Ya mulai. Heeh, Ya dimulai dari latihan-latihan rumah, heeh. workout rumah. Aku nggak apa ya, nggak se langsung tinggi kayak 20 detik, 30 detik, enggak. Ya, Aku 10 detik, tapi setiap aku ingat aku ngeplank. Jadi hari mungkin bisa 3 bisa 4. hmm, nggak apa-apa Mas. Tapi bagus lagi kalau ada catatannya biar bisa lihat progresnya gitu. Oh, oh Itu enggak, penting. aku Rumah tetap enggak. tetap 10, Oh tetap. hitungan 10 Mas. Hmm. Deretek beneran deretek, hitungan 10 selesai. Nanti kayak apa ya, kayak istirahat lah, istirahat mungkin aku tak ulangin lagi itu Ya, kedua, terus pulang sore nanti ketiga. kalau aku dulu awalnya push up Mm-mm. itu mentok dua, maksimal dua awal-awal basket. Oh, 2. Terus rekornya itu 1 menit bisa 48 1 menit ngeplank. push up, Oh, push up push up ya, push up ya. 45 Wah, 48 kali dalam 1 menit dengan sebutannya regular push up. Regular push up itu gerakannya sempurna itu 48 dan itu progresnya memang ya awal-awal kayak Mas Yogi ngeplank itu. Jadi yang dimaksud catatan tadi harus dicatat Mas, misal hari ini itu planknya dapat berapa, misal ya stabil 10 10 10 tetap ditulis, baru nanti udah jalan 3 sampai 5 hari kan tubuh ini udah menyesuaikan karena tubuh tadi istimewa kan. Nah, itu harus ditambah Mas. Misal dari 10 hitungan jadi 15. Kemudian oke. dicoba 15 stabil, kalau masih kesusahan diturunkan jadi 13. Gitu nggak apa-apa. Yang penting ada Oh catatannya. gitu. Jadi untuk memulai memang harus pelan-pelan gitu. Berarti modelnya mirip kayak nge-gym ya Mas ya? Ya, ya memang itu Heeh. teknik dari nge-gym memang. Anu ya, apa namanya, repetisi. Nah, gunakan set sama repetisi itu. Mm-mm. Di semua keterampilan gerak itu Aku masuk. aku nganti mergo sering iki ya Mas ya. Mm-mm. Aku kebanyakan begadang, terus ya pola hidupku nggak sehat lah ini nih. Bojoku meteng 8 sasi, aku Mm-mm. nge-gym Mas. Gua apa ben aku wis prepare. Soalnya Mm-mm. dokter ki bilang pas di USG anakmu gede Mas. Wah Mm-mm. ini aku sampean kuat ora gitu kan anakku. Mm. Nah, aku mencoba, oke lah. Beratku pas posisi itu ki 60 sekian. Aku Mm. memang target berarti aku minimal iso gendong, iso ngangkat beban sekitar 20-25. Ya. Nah, aku nge-gym sampai jadi ya bener-bener sangka paling basic dhisik Mas, memang 5 kilo, 10, 15, 20, 25. Wes tekan 25 man. Ben iso gendong anak Mas, kan Mas. Soalnya emang aku yang ngerasa awake ya remuk lah awal-awal nge-gym, apa ya? Ya no pain no gain kan nek Mm. bahasane. Ya. Open looking. Makanya ya untungnya aku sadar diri dengan fisikku dan ternyata anakku yang saiki lumayan bongsor, nek gendong iki pegel. Sama Kay, namanya Oke. Kay. Oke, tapi Bangsa. nek temen-temenku tahun ini Napoleon sih mas. Oh, Napoleon. Itu memang harus punya motivasi sendiri. Iya betul. Bahkan yang di saiki ya mas ya, kayak nek kalian tahu di Jogja itu ada Gembira Loka Zoo. Hmm. Itu kan lumayan luas. Aku pernah seharian, kan bocil nggak mungkin full ya mas yang muter itu Gembira Loka. Ya pasti capek karena Uh, uh, luas tempatnya. aku
bar dolan ning Gembira Loka karo anakku gendong separuh sesuk aku pijet Mas. Mergo aku kemeng kabeh. Mungkin aku apa ya, menjaga pola hidupku lebih sehat, aku nggak sekacau itu sih di umur 30. Hmm, Nek, menurut Mas Iwan terlambat nggak nek aku pengen mulai di umur sekarang? nggak ada kata terlambat Mas Yogi. Semua masih bisa dikejar. Asalkan memang konsisten dan ada perhitungannya. Jangan asal-asalan. Kan kadang kita mau memulai sesuatu yang baru kan menggebu-gebu di awal. Mm-mm. Padahal yang penting itu prosesnya itu, konsistennya itu. Yang penting untuk beban latihannya nggak usah terlalu berat. Targetnya yang ya kita mampu capailah dalam sehari-hari. Kemudian kalau udah terbiasa ditingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Seperti itu pasti bisa. Yakin. Nah, karena kalau misal Mas Yogi besok atau mulai pulang nanti nyoba, Mm-mm. itu nanti kalau udah 21 hari, itu nanti bisa dikatakan konsisten lah. Itu nanti kalau dilanjutkan lagi sampai 90 hari, itu udah lumayan bisa menjadi ya kegiatan yang Habitnya. ya kebiasaan. Udah kalau diteruskan lagi bisa jadi gaya hidup yang sehat. Oke, aku Gitu. mirip karo aku kan sebelumnya kan belajar gambar Mas. Mm-mm. Aku ada ngikuti YouTuber luar lah, tukang gambar. Ya, Dia ngajarin, pokoknya ada kata-kata gitu juga. Pokoknya 30 hari pertama itu kamu baru beradaptasi, 100 hari pertama kamu mulai baru membentuk habit, terus 1000 hari pertama kamu baru di fase setelah beginner lah, advance. Nah, ya, advance. terus 1000, 10.000, 10.000 ini baru kamu dianggap profesional. Ya, Nah, yang Mas Iwan sendiri sampai sekarang di rumah masih masih latihan-latihan gitu, Pak? masih Berarti yang tadi dibahas yang tolak peluru itu sebenarnya olahraganya namanya petang. oh Petan Q itu dari Prancis baru saya geluti. bukan tolak peluru, kayak zaman dulu Bukan. sekolah ben tolak Ya, peluru ya Mas? kalau orang awam memang taunya tolak peluru. Kalau itu dilemparkan. Jadi lengannya itu diayun, tangannya diayunkan gitu. Mirip seperti Bowling. main kelereng tapi itu besar. Posisi tangan gini apa Ya, gini? tangannya begini. Berarti Karena bowling dong. ya hampir sama bowling Oh, gitu. Nah, itu udah jalan mau 3 tahun ini. Tadi seperti yang dibilang Mas Yogi 1000 hari yang memang saya alami. Kebanyakan cabang olahraga yang baru saya tekuni itu baru bisa dikatakan oke. ya ahli itu ya kelihatan itu baru 1000 baru bagus biasanya. Kalau saya sendiri dari Waduh, Pak. basket atau renang atau apalah itu kurang lebih saya 3 tahun baru enak dilihat tekniknya gitu sih Oke. Mas. Sedangkan itu bulannya berarti berapa kilo, Mas? Kalau itu 650 gram sampai 750 gram biasanya. Kalau Hampir sekilo ya? hampir saya sekarang pakai yang 700 gram. 700 gram. Oh itu 7 hampir tiap hari mesti pegang bulannya. 700 gram ini setara air mineral sih botol gede kan? Ya kalau yang gede itu berapa Mas? Nah, sekitar Ya hampir 600-an, 600 itulah ya. 700-an. Ya mendekati itulah Oke, iya, botol iya, iya. mineral. Jadi walaupun udah, oh ya, udah menjadi kebiasaan tapi tetap dilatih ya Mas ya, biar nggak tumbul apa gimana? Eh kalau yang bola besi itu karena belum 3 tahun jadi masih punya target sendiri. Tapi kalau basket itu walaupun udah jarang latihan karena dulu udah latihannya bertahun-tahun lama nggak pegang basket itu udah enak penyesuaiannya. Tinggal lempar-lempar beberapa kali nanti udah ketemu tekniknya. Karena Oh, udah kayak kan ya ya, kan kayak nge-trigger lagi lah ya. ya karena udah sebutannya muscle memorinya udah Oh iya Mas memorinya. kebentuk lama banget. Oke. Bertahun-tahun basket itu rutin itu 5 tahun itu latihan rutin. Jadi kalau misal nggak latihan nggak masalah. Tapi kalau untuk olahraga baru yang belum muscle memorinya belum baik itu memang harus diulang-ulang. Tiap hari diulang-ulang. Dengan alatnya atau tanpa alatnya itu harus Oke, diulang-ulang. siap. Nah, ini tadi kan tak cerita tadi kan cabang olahraganya banyak ya Mas. Iya.
nek seumpama kayak anggap aku ngomong sebagai istrimu ya. Kowe iki terlalu akeh nyabang-nyabang. Fokus salah siji kowe milih apa, Mas? Kalau cabang olahraga memang sukanya basket. Nek untuk saat ini masih basket. Masih walaupun sudah jarang mainnya ya, kalau duluan sering gabung-gabung komunitas, tapi kalau sekarang enggak. Tapi tetap cintanya di olahraga basket. Karena itu yang pertama. Di sisi lain itu pertama memang olahraga basket sendiri kan yang dilatih itu ototnya banyak dari tangan, kaki. Motoriknya gerak. Motoriknya kalau menurut saya sekarang olahraga motorik yang bagus untuk diajarkan ke anak-anak ya basket itu karena lengkap dari tangan, kaki. Oke, aku berarti sekarang bertanya sebagai seorang bapak ini. Nek untuk anakku saya lagi 3 tahun, Mas. Ya. Paling menarik. make sense mlebu olahraga basket di umur berapa? Kalau basket itu sebenarnya kalau anak udah masuk ke usia rata-rata masuk usia 4 tahun itu udah mulai kata-kata perintah, yaitu harus dikenalkan, ya terserah olahraga apapun nggak apa-apa, yang penting dia itu melatih motoriknya. Sebenarnya untuk motorik sendiri itu kan ada dua ini, Mas, motorik halus sama kasar. Yang halus itu kan untuk otot-otot yang kecil, yang kasar itu untuk otot-otot besar. Itu memang sejak umur ya udah mulai gerak, ototnya kuat itu harus diajarkan. Tapi untuk misal masuk ke olahraga itu bebas mau pilih apa. Tapi kalau untuk usia 4 tahun paling enggak, kalau saya memberikan saran itu direnang dulu. Renang dulu. Ya karena itu kan termasuk olahraga sebagai apa? Sebutannya ya olahraga yang wajib dikuasai karena itu kan termasuk cara untuk bertahan hidup juga kan, karena kita kan dekat dengan air di kepulauannya, negara kepulauan. Emang sih itu emang tak bikin apa ya, tak target juga sih, Mas. Ya harus. Aku nggak kudu pinter renang tapi minimal iso ngambang. Betul, harus bisa mengapung. Ya sih itu aja. Ngambang, karena orang yang bisa mengapung itu bisa renang, yang bisa renang itu belum tentu bisa mengapung. Itu nyata. Ada orang yang bisa renang tapi suruh mengapung nggak bisa. Betul. Soalnya jujur ini aku lagi ada fase perdebatan dengan istriku, Mas. Istriku pengen anakku masuk taekwondo, sedangkan aku pengen anakku takraw. Dan salah satu kayak CR7. Yeah. Orang ya, aku pengen ini antarane volley atau takraw sih. Saya ada nete dan lompat ini sangar dulu loh. Ya memang spesial sih anak-anak volley sama takraw. Kan apa ya? Nek di film kan atau di anime kan ini adegan tanding ini loh, daripada jujur ya, daripada bola karo basket. Lebih sinematik dan lebih keren dua itu, Mas. Memang, dan itu termasuk olahraga yang nggak terlalu saya kuasai. Malah nggak muat. Jadi kalau olahraga yang lompat-lompat saya kurang. Gitu, Mas. Tapi memang ya bebas sih, yang penting anaknya happy, enjoy dengan kegiatan itu ya nggak apa-apa. Soalnya untuk anak-anak itu jangan terlalu langsung diarahkan ke prestasi, biar mereka berkembang dulu motoriknya, baru nanti ketika usia ya mau remaja itu baru disuruh milih, kamu mau pilih yang mana, menekuni yang mana. Iya, betul. Bebas sih, semua olahraga baik. Ini mikir begitu sih, Mas. Soalnya anak-anak teman-teman gue udah pakai sepeda pushbike itu loh, udah ikut kompetisi. Wah, rasa males nih ya. Jangan dulu, Mas. Menurut saya loh, kalau di pertandingan, tapi kalau untuk olahraga itu maksudnya kayak nggak ada pertandingan lah, latihan-latihan bersama apa-apa itu. Nah, aku bukan males tanding ya, Mas, tapi pertandingannya mesti kan Minggu pagi, Mas, apa Sabtu pagi. Aku lebih males bangun pagi di weekend nih. Bapakmu males loh ya, aja melu-melu lomba sih aku. Ya sebenarnya kan kadang kan ada orang tua yang harus menuntut anaknya berprestasi tau, walaupun anaknya masih kecil. Ya nggak salah. Tapi ya bagi aku mungkin itu beda, bukan nggak dulu lah.
Menarik, menarik. Ya, menarik. Ini kembali ke Mas Iwan lah coba. Kalau ya ini kan berarti kan masih banyak berlatih. Apa mau Mas tolak peluru jenenge? Angel Petang, petang. oh petang. Petang masih ada basket, tenis jalan. Tenis mulai jalan lagi, tenis lapangan. Oke. Ada nggak sih kayak salah satu dari semua cabang olahraga itu saya punya impian besarmu lah. Kayak Eh, aku pengen jadi pelatih timnas basket, hmm, aku pengen ikut olimpiade petang. ya kalau sekarang ya petang itu sih karena masih bisa dikejar karena eh, apa atletnya itu nggak sebanyak olahraga lain dan juga nggak memerlukan kemampuan fisik yang luar biasa atau mas karena kita kan olahraganya termasuk olahraga target seperti memanah gitu kan nggak capek Oke, nggak oh lari-lari iya. gitu. Jadi untuk sekarang memang punya keinginan berprestasi di petang itu walaupun hampir 3 tahun ini belum punya prestasi tapi saya masih semangat latihan karena masih penasaran pengen bisa pengen ya pengen jago lah Nek gitu sih. iku dihitung sangka poin itu Mas jauh jaraknya apa teknik lemparnya apa Anu poinnya mas jadi itu hmm, olahraganya mendekatkan bola kita ke target oke. dan kemudian ada juga nanti ketika bola lawan itu dekat dekat Heeh. dengan target kita bisa menjauhkan bisa nembak Oh, oke biar berarti iso ya kayak neker nih mau iya ya. kayak kelereng memang kayak kelereng mas tapi versi besar bolanya ini setelapak. Terus satu atlet kesempatan lempar berapa kali? Nah untuk atlet itu 3 kali kesempatan lempar. Oke, saya dihitung saya paling deket apa Ya lemparan yang terakhir. paling dekat. Jadi lemparan kedua ketiga ini berarti buang punya musuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau musuhnya dekat dengan target wajib dijauhkan biar bola kita masuk poin. Gitu. Oke, Seru seru sebenarnya seru mas. menarik menarik. Misal teman-teman penasaran dengan petang bisa juga tanya-tanya karena saya juga butuh yang apa ya yang minat di bidang itu karena nggak ada apa ya Partner. partnernya ada tapi cuma itu saja karena Oke. dapatnya biasanya di kuliahan. Mm-mm. Tapi kalau teman-teman mau nyoba petang bisa sih tanya-tanya. Saya mah seneng banyak teman biar olahraganya itu bisa berkembang di daerah Klaten. Tapi itu olahraga ini ada kompetisi nih di Indonesia. Ada. Malah kemarin kan ada SEA Games-nya, Mas. Oh, ada SEA Games Indonesia juga. dapat 1 emas dari petang SEA Games Oke. kemarin di Itu Thailand. ada gender juga nggak cewek cowok kompetisi apa Ada, campuran? ada. Oh, ada. Cowok cewek ada, kemudian ada single, double, triple, Oke. kemudian ada bergu juga. Nek double dan triple juga berarti 3 bola. Satu orang Yang ini double 3, yang triple 2 bulannya. oh satu orang dua berarti. Iya, yang triple. Gitu, Oke, Mas. aku mah baru ngerti. Menarik, menarik. Olahraga untuk rekreasi lah kayak model olahraga golf itu bisa nyantai sambil ngobrol-ngobrol lah itu petang itu gitu sebenarnya. Oh, ini Enak misal main iya iya sore-sore iya iya. kita punya tanah lapang dikit lah kumpul sama teman-teman enak sambil ngobrol-ngobrol itu karena teman-temannya dikit kemudian pada jauh-jauh ya kita ketemunya jarang juga. Aku terakhir olahraga ini malah soalnya bowling ya, Mas, jujur. Bowling. Bowling. Ini soalnya ada teman gue sih lumayan nggak mau kena panas lah, jadi olahraga indoor. Kita main bowling dan aku jadi main apik Mas. Poinku Ya. paling gede. Tapi suwe-suwe iki kok ini iki kan Nah, posisi punggungnya ya. lempar kan gini ya. Kok suwe-suwe lorong. Nah tuh ada masukan saya terkait mungkin yang usia udah 25 ke atas yang Heeh. gampang punggungnya capek Heeh. itu dibiasakan latihan kelenturan atau flexibility. Ngapa kuwi Mas? Piye? Itu seperti kalau di zaman-zaman sekolah pemanasan. Itu Oh, sebenarnya wajib dilatih bukan apa olahraga lilin apa sikap lilin. sikap lilin Nah, itu bukan. bisa juga. Oh, Tapi yang paling misal kita udah merasa gampang pegel-pegel, nah itu heeh. karena otot-ototnya kurang fleksibel. Ototnya apalagi kita yang sering duduk Heeh. itu harus peregangan ditambah latihan penguatan otot itu bagus itu sih mas biar gak gampang apa ya istilahnya keju-keju itu
kelenturan. ben nggak kaget lah ya otot lah ya. Nah, rutin latihan kelenturan atau flexibility itu banyak manfaatnya. Kita jadi terhindar dari rasa pegal, cedera, Oke, gitu. menarik. Ini banyak masukan dan ilmu baru. Bahkan aku tahu cabang olahraga baru dari Mas Iwan ini teman-teman. Ini ada yang penasaran Mas Iwan. Ya, Penasaran dan pengen Mas, ayo sparring basket. Apa Mas oh aku pengen ya, belajar petang bareng. Bisa kontak Mas Iwan di mana? di Instagram aja Mas. Heeh. Instagramnya @kurniawanutama. Nanti Oke. silakan di search saja, itu ada IG saya, bisa tanya-tanya misal, coba Mas saya tes skill basketnya, boleh. Atau mau dikenalkan olahraga petang, boleh, boleh juga. Oke. Kalau sekarang memang pengennya punya komunitas gitu, olahraga-olahraga gitu. Tapi untuk sekarang saya sendiri masih fokus di SMP. Pengen anak-anak itu punya pola hidup yang bagus, sehat, Heeh. biar nggak gadget terus. Ya, betul. Nanti kalau ada kesempatan, pengen punya komunitas olahraga-olahraga bareng gitu. Kita pengen nyoba padel, Mas. Padel belum, Itu yang enggak. belum. Tapi menarik padel. Seperti olahraga eksklusif kalau Iya, dilihat-lihat. eksklusif sih, tapi nggak tahu kenapa ya, ini bukan mendeskripsikan Hmm. padel sebagai ajang sosialita, tapi sejauh yang aku lihat teman-temanku yang padel ini bukan padel untuk sporty, tapi untuk ya Ya, ya, gitulah. ya, ya. Ya, sana nggak Mas Yogi. Makanya ya mungkin begitu teman-teman. Kalau kalian pengen kepo ke Mas Iwan atau apa ya, ngajak olahraga bareng boleh ya Mas ya? Ah, boleh, boleh. Nanti tak share lah. Saya itu kegiatannya apa aja. Oh, Biar nanti tinggal gabung. Tapi nyusul kalau aja gabungnya sama anak-anak SMP ya nggak apa-apa. Yang penting kita dapat anunya lah, senangnya lah. aktivitasnya Ya ya. aktivitasnya itu kan kadang kita gabung ke suatu komunitas kan ada yang orangnya itu kompetitif banget. Mm-mm. Padahal niatnya cari senang, cari keringat, tapi mas jadi main serius itu kan Nah, iya ya. nggak enak, mah Aku ya, bikin capek juga kita. Kalau aku saya sendiri mainnya seneng-seneng, aku happy-happy. jujur zaman sekolah ini seneng futsal Mas. Hmm. Tapi semenjak teman-temanku kompetitif banget, aku wah saya tidak suka permainan kompetitif Bang. Iya, man. Saya Aku juga. just for fun bae lah kayak wis Hmm. gabrak-gabrak aja wis gabrak-gabrak ning lapangan bae ora kok sesuk oh iya meneh aku tak terima kalah lah iki bukan siapa yang paling jago ayolah. Ya teman, ngerasa teman. Heeh, Saya juga heeh. bisa memposisikan diri sebagai teman-teman yang mungkin pemikirannya sama seperti Mas Yogi. Niat itu datang, dapat keringat, senang. Itu kan ngobati capek dari rutinitas sehari-hari kan, dari sekolah, dari kerja, cari hiburan biar hormon-hormon stresnya itu kan pada lepas semua, malah main kompetitif, Kompetitif serius. betul betul. Aku bahkan pernah juga Mas terakhir badminton. Hmm. Badminton itu dari kantorku yang paling yang lama banget dah. 3 kantorku sebelumnya, bukan yang terakhir ini. Main sama manajerku Mas. Oke, gue bener-bener Hmm. beliau itu kompetitif parah. Jadi aku ya aku nggak bagus-bagus banget, tapi aku bisa lah ngimbangi. Jadi skor dia tinggi tak pepet, Hmm. dia wis ngotot lagi biar caranya bikin jarak skor lagi gitu. Terus ya udah aku skip, kita cukup di sini saja. Ya karena kan beda-beda orang itu, ada yang cari kompetitifnya, ada yang cari senengnya, ada yang cuma cari ya sekedar kumpul-kumpul gitu. Kita kan beda-beda tujuannya untuk olahraga, ada yang juga untuk keperluan sosmed yang seperti Ya, dibahas tadi. betul, makanya itu ayo teman-teman kita hidup sehat Nah, seperti pada umumnya aja. Mungkin kalau di update di sosmed nggak apa-apa, itu cuma tapi wah, apa ya, ngupdate itu nggak apa-apa, buat konten nggak apa-apa, tapi itu cuma just for konten aja. Dan aku kayak habis ini mau mendoktrin Mas Iwan biar menjadi
aktif di sosmed dan dulu aku sering banget soalnya basket, tenis, terus sama ya Mas Aro Mas Iwan nih. Basket tenis ya. Nah, basket Basket tenis. tenis itu sama Mas Iwan dan teman-temannya makanya aku coba kalian kepoin dan nanti biar aku yang ngojek-ngojekin Mas Iwan biar update konten-konten olahraga biar aku ada semangat lagi berolahraga. Ah, dari Mas Iwan ada tambah nggak ya? Mungkin untuk seputar kehidupan sporty tadi ya seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang kita Oh, jalani. Hanya betul. saja ini sebagai salah satu sudut pandang dari saya dan Mas Yogi. Iya, Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa, wah aku merasa disindiri dalam topik pembicaraan ini enggak ada enggak. niat sama sekali karena Enggak ono sih kesenggol, ya ini karena enggak ono sih. karena cuma kita sharing-sharing aja. Iya, Barangkali mungkin diperlukan episode berikutnya saya juga siap. betul. Ini Kalau enggak, ada teman-teman yang mungkin lagi sama Mas Iwan, nah itu bisa komen aja. ya, Gitu sih aku Mas. ini benar-benar tidak menyinggol siapapun teman-teman. Cuma nek kalian tenis atau padel, ah, nyewa lapangan sejam ya jangan foto-fotonya setengah jam. Enggak bercanda, bercanda. Mungkin gitu dulu ya Mas Iwan ya. Ya Mas Yogi, Sukses terus buat Mas Iwan. Semoga amin, target-targetnya sama-sama. tercapai. Amin. Semoga kita bisa berolahraga lagi bareng entah Ya, kapan. ya, Terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa. terima kasih.